Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Mahmudah Vidya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi-materi manajemen agroekosistem aspek HPT dengan dosen pengampu Dr. Anton Muhibbuddin, SP, MP. Berikut merupakan daftar materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama materi 10, biodiversitas di agroekosistem dan pengelolaannya. Materi yang ke-11, permasalahan OPT di agroekosistem. Yang ke-12, pengelolaan agroekosistem untuk pengendalian OPT. Yang ke-13, desain agroekosistem dalam skala lahan dan lanskap. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-14, yaitu tantangan pengelolaan agroekosistem dalam mewujudkan pertanian berlanjut. Nah, berikut ini merupakan biodiversitas, di mana biodiversitas ini seperti yang bisa terlihat dalam slide, dia terdiri dari beberapa komponen yang memiliki peranannya masing-masing, seperti misalnya polinator, yang berfungsi sebagai agen yang melakukan proses polinasi, kemudian ada predator dan parasit sebagai agen pengendali kontrol secara biologi, kemudian ada herbivora sebagai pemakan biomasa dan menjalankan nutrient cycling, dan juga ada yang terakhir meso dan juga mikrofauna yang berperan sebagai pengkaya biota dalam tanah yang menyokong ekosistem tanah yang sehat dan juga seimbang. Nah, biodiversitas dalam agroekosistem tersebut dapat ditingkatkan melalui beberapa penerapan seperti intercropping, agroforestry, kemudian rotasi tanam, penerapan cover crops, no-tillage, composting, kemudian pupuk hayati, penambahan bahan organik, dan juga penerapan semacam pohon pemecah angin. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi biota yang terdapat di suatu agroekosistem, di mana yang pertama itu adalah bagaimana keanekaragaman vegetasi di agroekosistem tersebut. Yang kedua, bagaimana kepermanenan tanaman yang berada di agroekosistem tersebut, lalu bagaimana intensitas pengelolaan yang dilakukan, dan bagaimana atau seberapa jarak ekosistem tersebut terhadap habitat alaminya atau hutan. Nah, berikut merupakan pengelolaan biodiversitas dalam suatu agroekosistem, di mana di sini secara garis besar dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu adalah praktik budidaya dan juga diversifikasi habitat. Praktik budidaya ini bisa berupa pengolahan secara konvensional, penyiangan secara keseluruhan, monokultur, pupuk kimia, dan pestisida, yang mana itu bisa menurunkan kepadatan populasi musuh alami dan juga meningkatkan populasi spesies yang berbahaya. Nah, kemudian sebaliknya, dengan penerapan pengelolaan diversifikasi habitat, itu yang terdiri dari beberapa penerapan, yaitu polikultur, rotasi, penerapan cover crop, tanaman pagar, kemudian tanaman penahan angin, pemberian pupuk organik, kemudian pengolahan secara minimum, itu bisa meningkatkan populasi musuh alami dan juga menurunkan kepadatan dari populasi hama-hama yang berbahaya. Nah, kita berlanjut ke materi yang ke-11, yaitu tentang permasalahan OPT di agroekosistem, yang mana permasalahan tersebut disebabkan oleh ketidakstabilan agroekosistem. Nah, ketidakstabilan agroekosistem tersebut bisa disebabkan karena praktik budidaya monokultur yang itu tuh sering diterapkan oleh masyarakat. Sedangkan di sisi lain praktik tersebut malah banyak menyebabkan kerugian. Yang pertama, karena dia hanya didominasi oleh satu jenis tanaman. Yang kedua, monokultur ini sangat rentan terhadap ledakan hama dan penyakit. Lalu dia kurang stabil karena memiliki tingkat keanekaragaman yang rendah. Dan yang terakhir, monokultur ini tidak memiliki mekanisme resistensi terhadap adanya gangguan lingkungan. Nah, oleh karena itu lebih baik jika suatu agroekosistem itu
mendekati dengan ekosistem alami, yang mana ekosistem alami itu sendiri didominasi oleh banyak jenis tanaman, sehingga dia tidak akan terjadi peledakan hama dan penyakit, kemudian lingkungannya juga lebih stabil, dan mekanisme resistensinya itu juga lebih tinggi daripada di monokultur. Nah, berikut merupakan mekanisme wabah penyakit tanaman yang di sini bisa digambarkan oleh segitiga. Di setiap sisi dari segitiga itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan penyakit tersebut kenapa bisa menyerang di tanaman budidaya. Nah, adanya campur tangan manusia yang tidak tepat dan pengelolaan yang bisa mengganggu agroekosistem itu malah justru bisa menguntungkan bagi patogen, sehingga itu yang bisa merugikan tanaman inang atau tanaman budidaya yang sedang kita usahakan. Nah, oleh karena itu akan lebih baik apabila diterapkan pengelolaan yang berfokus pada prinsip ekologi yang merupakan materi ke-12 yang akan kita bahas ini, di mana prinsip ini berfokus untuk meningkatkan desain agroekosistem yang memperhatikan keberagaman dan manipulasi habitat di bawah tanah, di mana manipulasi habitat di bawah tanah itu meliputi bagaimana pengelola bahan organik tanah, biota tanah, dan juga hara yang diperlukan. Dan pengelolaan di atas tanah yang meliputi bagaimana kegiatan budidaya yang kita lakukan, seperti polikultur, rotasi tanam, maupun penapan cover crop. Nah, desain tersebut dapat menciptakan tanaman yang sehat, sehingga agroekosistem di lingkungan tersebut juga akan sehat. Nah, berlanjut ke materi 13 yang membahas tentang desain agroekosistem dalam skala lahan dan lanskap, di mana pengelolaan dalam skala lahan terdiri dari rotasi, polikultur, agroforestry, cover crop, dan integrasi ternak. Sinergi pengelolaan hama apabila dilakukan dengan baik, maka bisa meningkatkan kesuburan tanah. Nah, sedangkan secara lanskap, pengelolaan dapat berupa farmscaping, kemudian pembagian lahan versus pertanian yang ramah terhadap satwa liar, dan layanan ekosistem berbasis keanekaragaman hayati. Nah, dalam menerapkan agroekosistem yang sehat, tentu terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Yang ini akan kita bahas di materi yang terakhir, yaitu materi 14. Tantangan dapat berupa bencana kelaparan, adanya perubahan iklim, kemudian degradasi lahan dan krisis air. Yang terakhir adalah penurunan biodiversitas. Oleh karena itu, model pengelolaan agroekosistem ke depannya perlu berfokus pada 3 hal, yaitu adalah mitigasi terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi, kemudian pengelolaan yang berdasarkan dengan pendekatan ekologi, dan yang terakhir adalah mewujudkan resiliensi atau daya tahan agroekosistem yang tinggi. Nah, sekian tadi materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.